nikahi. Ya. Iyalah. Selamat sore Medan. Saya agak gugup tadi, ini ada pesan-pesan dari fans kebetulan. Ini nanya-nanya soal apa bang berita. Aku bilang sebentar dulu biar aku buka. Aku bilang Ternyata udah dibuka. iya. Aduh. Nanti dulu nih. Kita buka lah dulu nih bang ya. Buka. Maskernya. Sesak kan. Ini apa kira-kira ini bang berita yang hot ini yang Nggak perlu kita perkenalkan lagi lah acara kita ya. Kayaknya udah tahu ya. Udah banyak yang nonton ya. Penonton ini ya kan. Ada ada tiga berita yang kita pilih ya untuk hari ini. Yang pertama itu ini sebenarnya berita yang sudah hari Sabtu. Minggu kejadiannya Sabtu. Bapak ini kan masuknya hari Sabtu. Oh iya, Sabtu malam. Kan panjang deh itu. Panjang dia masuk Sabtu. Minggu tinggi. Kayaknya rencana keluar Senin ini. Oh iya. Dari Sabtu. Kan biasa gitu kan. Masuk Sabtu malam. Belum sempat. Minggu udah kena grebek. Masuk memang ke penjara. Ya, ini beritanya masih terkait dengan Pak Sekda Nias Utara, Sekretaris Daerah, yang kemarin itu bersama beberapa orang ya, 62 orang kabarnya di situ. Tapi tidak cepu badai. Pak Sekda ini selera tinggi juga. Tinggi bang. Ada ku tengok bagus ya. Iya. Baju kuning. Kan aku nggak tahu juga. Sama yang biru itu, biru yang sebelah sini. Aku bang penasaran sampai sekarang berapa dibayar Pak Sekda cewek ini. Tapi apa? Aku nggak terima juga kalau Pak Sekda bayar cewek itu pakai duit rakyat. Oh iya. Jadi gimana harus pakai uang sendiri lah kalau kayak gitu kan. Tapi kabarnya dalam perjalanan dinas. Karena selain Pak Sekda itu ada beberapa orang lagi. Pejabat BUMD ya bang? Pejabat BUMD. Oh, dua orang katanya. 2 orang. Salah satunya itu disebut-sebut pejabat Pedam Tirta Umbu katanya. Air ya? Iya, yang marga Zega. Iya. Yang marga Zega ini kayaknya nggak tahu lah ya, saya nggak berani menuding-nuding. Tapi wakil bupati kayaknya marganya sama dengan ya? Pejabat itu. Tapi nggak tahu apakah ada hubungannya. Cuman itu tadi lah. Kalau uang perjalanan dinas itu artinya uang rakyat. Iya. Rakyat dong. Gimana ini Pak Sekda ini? Itu dipakai untuk ya kita nggak tahu itu lah bayar ya. apa. Tapi yang pasti ketika itu mereka digrebek sama polisi. Polisi sebenarnya menggerebek itu bukan untuk nyari narkoba enggak. Tapi karena prokes. Karena kan dilarang itu oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Iya, di atas jam 12 ya? 11 jam 10 harus tutup. Nah, ternyata itu kan sampai dini hari kok masih ada ajab kan. Ada juga kibus mungkin sorong enggak lancar. Ya kan? Masuk polisi. Masuk. Rupanya ini ada di dalam orang itu ya. Dalam lagi nyanyi, entah nyanyi apa. Tapi Pak Sekda katanya sempat tipu-tipu Kapolres, Bang. Oh iya, dibilangnya dia ini ya. ASN biasa, Dinas Kesehatan. Nyamar. Mungkin karena tinggi kan? Gugup ya kan? Bapak dari mana? Bapak itu udah tinggi tuh. Katanya 1/4 cuma. Iya, kalau 1/4. Obatnya iya ya. Kalau obatnya bagus, 1/4 pun udah naik itu ya. Ini bukan karena kami enggak, jangan sudon. Kita dengar-dengar aja. Cerita-cerita dengar ya kan? Kalau 1/4 yang bagus itu udah naik. Apalagi kalau obat dibanting nggak pecah ya. Kalau dibanting pecah, campur Panadol, itu mau 4 biji enggak naik. Yang aja kepala kata orang. Kata aneh itu, ini nih opal katanya. Apa nih? Obat palsu. Kayak kata aneh di sana. Kurang ajar kali tuh, Bang. Kenapa nih? Anak dikasihnya opal. Tahu Bang, dari apa opal itu? Apa nih? Obat kurik mamanya. Udah jauh kali kita ngelantar nih. Ada kawan kita, Hani dari Pemko Medan, karena tadi pagi itu Wali Kota Medan Bobi Nasution itu bereaksi terhadap ini ya kasus ini. Tapi kayaknya bukan
bukan berhubungan langsung dengan ekstasinya, tapi prokesnya. Prokes dan operasional tempat usaha mungkin ya Bang. Katanya mau ditutup sama Pak. Bagus, kita dukung itu Pak. Karaoke-nya namanya Bos Q. Wah, ini kayak slogannya apa ya? Olah Bos Q. Itu yang kayak gitu atau Bos Q yang itu atau Bos Q yang di Spanyol? Itu yang nggak tahu. Ya, dua ini. Bos Q kan ada. Misi foya. Don't play. Dah, kita dengarkan aja. Okay. Hani masih di sana? Halo. Ya, halo Bang. Ya, silakan Hani, bagaimana laporannya terkait dengan karaoke Bos Q? Ya, terima kasih Bang Agus dan Bang Arai. Saat ini saya sedang berada di Balai Kota Medan, di mana tepatnya tadi siang sekitar pukul 3:30 sore, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan komentar atau respons mengenai terjadinya atau tempat hiburan malam yang masih beroperasi di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tidak hanya itu, juga pihak kepolisian juga menemukan digunakannya narkotika di lokasi tempat hiburan malam tersebut. Nah, tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan bahwasanya pihak Polrestabes Medan sudah berkoordinasi dengan Pemko Medan terkait dengan pengusulan penutupan secara permanen KTV Bos Q, lokasi tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di masa PPKM. Dan tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution juga menyinggung terkait adanya penggunaan narkotika. Jadi beliau juga mengatakan mendukung upaya Polrestabes Medan untuk menindak tegas penggunaan narkoba khususnya di Kota Medan. Dan mengenai penutupan, Wali Kota Medan menyampaikan 2 poin mengenai penutupan permintaan penutupan secara permanen KTV Bos Q ini yang ditemukan sejumlah oknum pejabat mengkonsumsi narkotika di lokasi tempat hiburan malam ini. Yang pertama yaitu mengenai tetap beroperasinya di KTV Bos Q ini di masa PPKM, dan Wali Kota Medan menyebutkan tadi kejadian itu terjadi di masa PPKM, jelas yaitu tanggal 13 Juni 2021, di mana PPKM di surat edaran sebelum yang hari ini itu dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni sampai 14 Juni 2021. Jadi terbukti bahwa KTV Bos Q itu telah melanggar surat edaran Wali Kota Medan tentang perpanjangan PPKM. Dan yang kedua juga mengenai penggunaan narkotika di lokasi tempat hiburan malam tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan bahwasanya akan melakukan pembahasan lebih lanjut atau mendalami mengenai perizinan tempat usaha tersebut sudah berapa lama beroperasi, dan nantinya akan melakukan pendalaman kasus ini sehingga bisa menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan penutupan secara permanen lokasi hiburan malam ini. Begitu Bang Agus dan Bang Arai. Berarti permanen ya, permanen itu kan tutup selamanya ya. Begitu ya Hani? Iya, berdasarkan permintaan Kapolrestabes Medan, Riko Sunarko itu mengusulkan sebenarnya Pemko Medan untuk melakukan penutupan secara permanen karena tidak hanya melanggar PPKM atau penutupan sementara lokasi hiburan malam, tetapi juga sudah melakukan atau mengedarkan narkotika. Di situ ada konsumsi narkoba. Berkaitan dengan izin usaha tadi saya dengar komentar Pak Wali itu masih akan dicek lebih lanjut. Artinya pemerintah kota sejauh ini memang sudah tahu atau memang nggak tahu sama sekali soal keberadaan karaoke ini, atau jangan-jangan karaoke ini berdiri memang tanpa izin dan ada permainan oknum kan? Kita itu udah tahu mengenai hal itu tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pihaknya masih terus mendalami begitu, tapi mengenai penggerebekan ataupun penertiban lokasi usaha ini yang termasuk ke dalam pengawasan PPKM, Pemko Medan ikut di dalamnya. Dan tadi Bobi Nasution menyampaikan ada
tim dari Satpol PP dan juga Satgas COVID-19 yang ikut dalam penertiban tersebut, sehingga Pemko Medan mengetahui kejadian tersebut dan mengetahui secara pasti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Namun mengenai perizinan ataupun rencana penutupan secara permanen, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan masih harus dilakukan pendalaman begitu, Bang. Baik. Ya, terima kasih Hani atas laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya Hani, terutama juga perkembangan dari wacana penutupan karaoke Bosku ini. Ini aku nggak tahu nih di mana letak karaoke Bosku ini. Aku pun juga nggak tahu lokasi persisnya. Cuman kalau di Jalan Adam Malik berarti dekat-dekat lokus itu ya. Barangkali. Kita yang di Medan nggak tahu ya. Yang dari Nias Utara tahu. Hebat kan Bang? Pemain. Jago ya. Memang kayaknya Pak Sekda ini pemain lama, udah lama nggak main. Makanya sekali 5. Nggak lama. Rencana dia mau masuk Sabtu, keluar Senin, sekaligus langsung pulang ke sana. Tapi rupanya Bang, menurut Pak Wakil Bupati Nias Utara, Bapak ini baru naik pangkat menjadi Sekda. Sebelumnya mungkin kepala dinas itu, kadis ya. Kepala dinas kesehatan mungkin kan. Oh, makanya dibilangnya itu kemarin pengakuannya ya. Jadi dibilang Pak Wakil Bupati, Bapak ini baru naik jabatan, ingin mengambil langsung SK-nya, ingin bertemu BKD alasannya. Gitu. Rupanya rencananya. Rupanya masuk. Pesta misi-misi poya-poya. Tapi hebat loh Pak Sekda ini Bang. Bisa tahu ya? Iya, panggil 5 cepu-cepu kan. Hebat kan? Tapi memang rumornya cukup liar ini Bang, setelah Pak Sekda ini ditangkap. Ada netizen mulut ember ini bilang itu salah satu cewek itu istri siri Pak Sekda, kata. Saya pun kaget Bang. Percaya yang katanya kerja di ini ke showroom ya katanya ya. Sempat katanya dibelikan mobil Fortuner kan? Kata netizen. Kita pun agak berdegup juga dengerin Fortuner. Berarti mobil Pak Sekda lebih dari Fortuner kan? Persoalannya bini Pak Sekda tahu nggak? Kan gitu. Nggak tahu ya. Kasihan juga ya bini Pak Sekda ini ya. Nggak tahu. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin tahu. Anaknya pun maksudnya kalau tahu kan nggak ketemunya di karaoke. Oh iya ya. Langsung ke rumahnya lah kalau tahu. Ya? Kalau bininya tahu kan kemana Pak katanya kan? Ke nomor 2 kan gitu. Kalau tahu kan selo lah kau. Wah, ruang belanja. Kami memang ngeri Pak Sekda ini. Itu tadi yang dibilang Hani itu menarik juga penutupan permanen ya, Bang? Ya kan? Biasanya di sini penutupan permanen ya namanya aja penutupan permanen. Kan tinggal ganti nama. Oh iya. Ya, kan berapa banyak udah yang di Medan yang dibilang penutupan permanen katanya kan? Tahu-tahu besok ya tetap ada ya kan? Kayak acara-acara TV lah ya. Kayak 4 mata jadi bukan 4 mata. Ya, kayak gitu kan. Bosku bukan Bosku. Bisa aja. Bisa jadi, tapi memang wacana penutupan ini menurut saya Bang pas Bang. Karena menurut keterangan Kapolres itu satu malam itu putaran penjualan ekstasinya bisa sampai 17 juta Bang. Malam itu aja Bang. Satu malam. Satu pil dijual 300. Dan manajemen yang menyediakan pil itu ini itu luar biasa. Kurasa kan? karena itu tadi itu kan sudah pemeriksaan sementara polisi kan seperti itu, mungkin geremnya polisinya nih. Tapi ada manajemen yang bertanggung jawab belum ketangkap. Ini manajemen Bosku. Iya. Belum. Masih dalam pengejaran. Atas nama Ricky apa kalau nggak salah gitu, karena Ricky katanya yang mengizinkan Ricky. RR. Iya, Pak Sekda itu masuk. Kan cuannya besar ini Bang. Itu katanya kemarin juga ekstasi itu kan dibeli dari orang dalam katanya. Iya, itulah 2 pegawai kan ditangkap kan. Memang jago juga, harus ditangkap juga Ricky ini. Jangan-jangan dia punya home industry di rumah. Sorry Bang Ricky ya. Cukup mahal tuh harganya kan. Ngeri ya. Berarti banyak juga duit Bang Ricky ini. Kalau nggak ketangkap Bang Ricky ini kita bertanya-tanya juga ini ya kan. Iya. Karena kan liar Bang, informasi ini kalau nggak dijawab ini kan liar. Masyarakat ini jangan-jangan
udah cair nih polisi. Nah, kan gitu kan. Kok nggak dipanggil, kok nggak ditangkap kan gitu, Bang. Malam itu kan sempat juga kita memang kan hampir sekitar beberapa jam lah. Nggak berapa jam ya? Karena dia tangkapnya kan minggu dini hari kan. Kita baru dapat info-info itu malah minggu mau malam, minggu petang dapatnya. Dan awal-awalnya itu identitas Pak Sekda ini dirahasiakan. Oknum ASN. Oknum ASN. Kita dapat duluan foto cepu-cepunya dari foto Pak Sekda. Begitu foto cepu masuk, siapa baru ini? Masuk. Foto Pak Sekda. Ada cepu baju kuning kan? Yang baju kuning. Iya, agak bagus memang. Ini yang kayaknya agak mahal dibayarnya, Bang ya. Iya. Dari gerak-gerik ya. Dia nelan setengah itu katanya. Setengah ya? Yang baju kuning. Jadi ada nelan setengah, satu. Pak Sekda yang paling sedikit. Seperempat. Mungkin jantung nggak kuat, ya kan? Sadar diri juga Pak Sekda ini ya kan. Maksudnya kalau udah agak jalan sedikit ya kan, degupnya normal, tambah lagi, colok lagi. Biar bisa sampai Senin. Itulah tadi pemain lama, udah lama nggak main. Sekali main nggak lama, gol pula lagi. Aduh, ini berita selanjutnya. Berita selanjutnya kita untuk berita kedua. Nah ini kita nggak boleh ketawa-ketawa. Ini agak serius kita. Duduk pun agak dibagusin. Betul. Takut kita dimarahin netizen ini. Ya, ini nggak boleh karena ini berita duka ya Bang. Berita duka cita dari Perumnas Simalingkar. Ada bocah umur 10 tahun. Namanya MR, kita inisialkan aja. Ini meninggal dunia karena diterkam anjing tetangganya. Kejadiannya sebenarnya hari Kamis, Rabu atau Kamis minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, setelah digigit itu sempat demam ya? Tinggi, apa semua lemas. Hari Minggu meninggal. Ya. Tapi saya dengar dia sempat ikut buat laporan anak ini, Bang. Iya, itu yang membuat agak menggetarkan itu. Dalam kondisi yang lemah. Dia ini masih ikut sama orang tuanya untuk buat laporan. Yang dilaporkan tentu saja bukan anjingnya, ya kan? Iya betul. Pemilik anjing. Yang kalau kayak gini biasa itu pasalnya kelalaian ya. Kelalaian Bang, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain gitu ya. Iya. Ini kayaknya kita ada apa ini ya? Ada videonya ini ya. Ada videonya ya? Coba kita lihat dulu. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya. Nah, lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah, karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah, lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Nah, terduga ini menggigit langsung paha kanan atas. Nah, hari Minggunya meninggal. Memang si almarhum ini mengalami kelumpuhan lah sebelum meninggal. Saya rasa itu. Kalau dari keterangan keluarga katanya paha digigit ya Bang? Iya, sempat mengalami kelumpuhan juga ya. Dan hilang ingatan, apa itu berpengaruh nggak ya dengan fungsi saraf misalnya digigit? Bisa jadi. Anjing kalau kelumpuhan memang mungkin lah ya karena digigit kaki kan. Mungkin. Tapi kelumpuhan? Kalau hilang ingatan itu apa mungkin? Karena memang kasus begini atau anjingnya berpenyakit. Rabies mungkin ya Bang, anjing gila ya. Gila, barangkali ya. Kita kan belum tahu. Ini mungkin kita langsung ke reporter kita Fadli. Tadi ada laporan dari Fadli. Fadli langsung ke wawancara dengan orang tua korban tadi. Bagaimana Fadli? Ya Bang, terima kasih Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore. Jadi kejadian yang menimpa bocah 10 tahun itu terjadi pada Kamis Bang. Kamis Tepatnya ya? pukul 3, di mana saat itu korban bersama temannya hendak ke warung untuk jajan.
Jadi ketika melewatin rumah tetangga, ternyata ada tukang air yang hendak juga masuk mengantarkan galon air, Bang. Dan pagar itu terbuka sehingga anjing ini keluar langsung menggigit paha atas sebelah kanan, bagian kanan dari korban, Bang. Akibat kejadian itu, korban tidak berani pertama untuk pulang, Bang. Dia di rumah temannya menahankan dirinya, sehingga terakhirnya disuruh temannya pulang aja lah untuk membicarakannya kepada kakek. Sampainya dia di rumah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya, Bang. Kakeknya nih stroke, Bang. Jadi selama sekolah daring, dia yang merawat kakeknya stroke, mulai dari mandiin, memberi makan, dan menyediakan apa yang diperlukan oleh kakek korban, Bang. Sorry, jadi Padli, setelah itu orang tuanya tinggal bersama dia atau bagaimana? Orang tua si anak? Jadi mereka keluarga broken, Bang. Artinya hidup dengan mama. Saat kejadian memang dia di rumah kakeknya, Bang. Jadi TKP ini di rumah kakeknya, Bang. Di rumah kakeknya ya. Setelah dari kejadian itu, kakek korban dengan suara yang terbata-bata karena stroke itu, Bang, melaporlah ke ibu korban sehingga ibu korban langsung pulang membawa korban untuk berobat ke klinik terdekat. Setelah di klinik ternyata tidak ada mendapat suntikan vaksin dan sejenisnya, Bang. Jadi sehingga keluarga ini mendatangin rumah tetangga, namun tidak ada terlihat itikat baik, Bang. Malah menantang keluarga korban untuk silakan saja proses hukum. Begitu kira-kira, Bang. Artinya memang setelah digigit itu ada interval waktu yang cukup lama ya, sehingga Bang. korban kesehatannya mulai ngedrop ya. Iya, karena dia sempat takut juga untuk pulang dan melaporkan kejadian yang dialaminya, Bang. Sampai berjarak hari enggak kira-kira setelah dari gigitan itu? Tidak, Bang. Enggak, tapi ya? dalam kurun waktu 2 atau 3 jam, Bang. Oh, 3 jam ya. Tapi ngeri juga itu 2 atau 3 jam digigit anjing seperti itu kan. Ibunya tahu setelah bagaimana, Pak? Ibunya tahu setelah ditelepon kakeknya yang membilang bahwa anaknya digigit anjing, sehingga ibunya itu pulang dari kerja langsung ke rumah kakeknya, Bang. Nah itu tadi ada disampaikan bahwa korban ini dibawa ke klinik, tapi tidak mendapat vaksin, suntik vaksin. Itu ya menurut penjelasan ibu korban, Bang, tidak ada vaksin untuk rabies, Bang, di klinik tersebut, Bang. Sehingga mereka kesulitan, Bang. Tidak, anak tersebut tidak dirujuk ke rumah sakit yang lain oleh klinik. Semestinya kan dari kalau seperti pihak keluarga yang mengatakan mereka juga sudah berupaya, Bang, namun katanya tidak ada ketersediaan vaksin, Bang. Enggak, maksudnya kan semestinya itu dari pihak klinik kan. Iya, kalau yang seperti itu untuk merujuk ke rumah sakit lain misalnya. Dalam hal itu tidak ada dijelaskan oleh pihak keluarga, Bang. Tapi dibawa pulang ya langsung ya? Iya, Bang, dibawa pulang karena demamnya mulai tinggi, jadi pertolongannya kompres saja lah, Bang, untuk menurunkan panas badan anak itu. Oke. Nah kemudian Fadli, tadi informasi kita dapatkan bahwa ketika pihak korban ini keluarganya melapor ke polisi, itu anak itu sempat ikut ya? Halo? Terputus ya sepertinya. Halo, Bang. Ya. Ya, Bang. Halo. Bisa diulangi, Bang? Nggak dengar tadi, Bang. Terputus, Bang. Tadi informasinya kita dapatkan sempat bahwa ketika keluarga itu melaporkan ke polisi, itu anak tersebut sempat ikut ya, melaporkan, Bang, bersama orang tuanya. Benar, Bang. Jadi anak sendiri mengatakan kepada ibunya, "Bu, tolong tolong terus perjuangkan kasus ini, Bu," katanya. Saya mau kasus ini lanjut. Jadi anak itu kalau tidak salah, Bang, di hari Jumat, anak itu menguatkan dirinya dalam keadaan lemas, naik ke mobil dan ikut membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan, Bang.
Sejauh ini bagaimana Pak? Perkembangan laporannya bagaimana sejauh ini? Jadi sejauh ini tadi kita bicara dengan kuasa hukum ya Bang Oki. Dia menyebutkan pihaknya ada mendapat kendala yaitu saksi Bang. Nah kebetulan katanya sore ini akan dihadirkan saksi lagi, saksi tambahan untuk ke Polrestabes Medan Bang. Sejauh ini berarti saksinya ya kawannya itu ya. Ya kan karena langsung melihat bersama langsung dia. Itu gimana Pak? Apakah saksinya itu temannya yang saat kejadian ikut atau seperti apa? Sepertinya tidak Bang, karena mungkin tadi sempat juga disinggung terkait itu Bang. Ada pihak keluarga yang mungkin tidak ingin anaknya terbawa-bawa Bang. Oh gitu ya, takut. Jadi ada kesulitan dalam menghadirkan saksi Bang. Baik. Nah satu lagi Pak, itu pemilik anjing itu sampai sekarang memang tidak ada berkomunikasi dengan keluarga korbannya. Di awal aja Bang, katanya sempat ada mau dilakukan konfrontir Bang, mediasi. Namun sepertinya ada etikat yang tidak baik diterima oleh keluarga korban sehingga memutuskan untuk tetap melanjutkan kasus ini Bang. Nah, anjingnya sendiri anjing apa Pak? Anjing herder, Doberman, Bulldog atau anjing yang ganas-ganas? Dari informasi yang kita terima Bang, jenis anjingnya ini anjing kampung Bang, berwarna coklat ke kuning-kuningan Bang. Ya kadang ada juga yang ngeri tuh anjing-anjing kampung itu. Apalagi kalau nggak divaksin kan Bang. Iya. Hewan-hewan yang rabies kan harus divaksin. Kucing aja pun katanya kan harus divaksin. Iya. Kucing harus divaksin. Nah, hewan-hewan seperti itu yang peliharaan, anjing memang dibilang apa ya, the best man friend kan. Ya. Tapi ya kadang-kadang kadang memang kesehatannya ini ya. Kesehatan kadang ini dia punya mungkin sedang kesel atau apa kan bisa juga hewan kan, kita, ya kan keluar gigi. Terkam. Iya. Bisa jadi. Tapi memang kalau yang seperti ini biasanya itu pemiliknya yang bisa kena ya. Bisa kena. Karena kelalaian mungkin ya, Pak. Kelalaian biasanya. Tapi ini tadi bukan memang apa ya, Pak? Karena bukan tukang air katanya tukang air yang masuk ya. Bukan memang dibuka ini. Menurut informasi seperti itu, Bang. Jadi kuasa hukum berharap pemilik disangkakan pasal 360, Bang. Kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, Bang. Oke. Baik Padli, terima kasih laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya, termasuk ini ya. Bagaimana perkembangannya? Karena banyak juga ini netizen yang penasaran dengan ini, mana sih gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bang, sama-sama Bang. Selamat sore Bang. Sore. Ngeri juga ya Bang. Anjing ini ya. Tapi aku masih penasaran. Di komplek kami ada anjing loh. Sampai sering sama anak-anak ini. Iya. Kita belum lupa pula kita tanya sama Padli tadi ya. Udah cabut pula dia. Bisa hilang ingatan ya. Gitu kan? Mungkin apakah nanti coba berdampak ke kena sarafnya gitu ya kan? Mungkin karena ini apa ya, demam yang terlalu tinggi ya. Panas jadi sebetulnya nggak hilang ingatan barangkali. Tapi kayak ngigau-ngigau gitu. Ngigau, nggak bisa lihat, nggak kayak orang step ya Bang. Step ya. Lebih seperti itu. Ya kita harap yang terbaik lah ya. Bagaimana keputusannya nanti kita tunggu saja, dan netizen bisa mengikuti perkembangannya di website tribunmedan.com. Ini berita selanjutnya ada apa lagi Bang? Sepertinya ini kabar duka juga ya Bang. Lagi kabar duka juga nih. Tapi kali ini dari wakil gubernur kita, Bang Musa Rajeksa alias Bang Ijek ya panggilannya. Tadi pagi mertua dari Bang Ijek ini, Haji Rusli Usman, meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Sakitnya inilah sakit tua lah ya. Sakit tua kalau seperti ini. Ini sebelumnya kita juga mengucapkan bela sungkawa ya, semoga yang ditinggalkan husnul khotimah husnul khotimah yang ditinggalkan bisa tetap tabah dan almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang terbaik ya Bang. Ini ada laporan langsung Bang dari teman kita mungkin Bang. Dari mana
ada. Dari sana nggak ada ya? Nggak ada. Dari Karena sana, sudah tadi pagi. Sudah tadi pagi. Dan pemakamannya sudah Sudah selesai juga, ya, Bang? sudah selesai juga. Baik. Tadi ada yang menarik itu Bang Ijek langsung apa tuh? Mengangkat keranda ya? Keranda jenazah dari mertuanya. Dari mertuanya ya. Oke. Ada videonya tapi ini. Ada videonya. Coba kita lihat videonya. Boleh. Bapak Ibu, pada ahli takziah perlu kami sampaikan, pihak keluarga sangat berharap insya Allah nanti malam pertama kita bertahlilan di rumah. Untuk nanti malam bersamalah kita membacakan surah Yasin, tahkim dan tahlil. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasinya tadi nanti malam ada tahlil Ya, sepertinya. ada tahlil. Ya, Bang? Di mana Bang rumah dukanya Bang? Di kawasan Jalan Medan Medan Area Area Selatan ya? Medan Selatan. Ya. Jadi buat mungkin kolega-kolega Pak Wagub yang ingin menyampaikan doa bisa sama-sama mengirimkan doa nanti malam di rumah dukanya di sana ya Bang. Ya. Ini ada lagi Bang setelah ini Tadi kira-kira kita ada dengar info dari info kawan kita bentrokan di ya? lapangan. Ada bentrokan di dekat rumah Pak Wagub juga ini. Di kawasan Ajian Cemara ya. Ada bentrokan tadi informasinya antara dua kubu OKP organisasi ya. kepemudaan. Sepertinya dua OKP ini menjadi musuh abadi ya kayaknya ya. Ini Tom and Jerry. Tom and Jerry. Ya. Kalau jumpa babat Jumpa ini. Jadi jumpa tadi Bang menurut tapi itu yang di bawah aja. Iya. Kalau bosnya enggak. Ya, duduk Biasanya kopi gitu. ya. Menurut Kapolsek tadi Bang, Entah pernah masuk ke barbecue. Atau ya? Iya. Menurut Kapolsek, Kapolsek cuman dulu. Kapolsek Percut ini kan jebolan Brimob. Oh. Jadi dia agak serem tuh ya. Seram. Jadi tegas memang tadi dibilang Kapolsek. Ini pemicunya karena rebutan lahan seluas 4 hektar katanya Bang di daerah itu. Cuman ini tanahnya ini juga Tanah siapa? Iya, alas haknya juga nggak jelas kan. Siapa yang mereka perebutkan? Iya. Tanah siapa? Tanah siapa ini? Apakah tanah mereka berdua? Iya. Atau tanah negara? Biasa kan namanya perebutan lahan, perebutan tanah gitu kan. Tentu salah satunya ada yang punya. Apakah ini punya OKPA atau punya OKPB? Atau dua-duanya? Punya siapa ya Pak? Iya. Di Sumut ini memang begitu kayaknya ya Bang, umumnya ya Bang. Lahan-lahan ex-HGU, terus lahan-lahan tidur itu main comot-comot aja. Kita pun sebenarnya pengen juga ya kan. Cuman macam kayak di zaman dulu bikin ya. Ambil batu lempar. Sampai sana tanahku tuh. Sekarang nggak main lempar batu lagi Bang. Pacakkan tiang. Pakai logo dong. Iya. Dicat ya. Agak lorengkan sedikit. Jadi ya kan. Justru ini kurasa pemicunya ya. Kok loreng ini yang naik katanya kan? Palan awak yang kelola katanya kan. Maju kali kan. Gas lah katanya. Pernah tengok tanah itu ada lorengnya 4 di situ. Iya Bang. Bisa gitu ya Bang. Padahal di Sumut ini ya. Padahal tanah orang Melayu tuh. Astaga. Iya kan? Ini kayaknya masalah perebutan sengketa lahan ini kayaknya nggak habis-habis ya Bang? Nggak habis-habis. Di Sumut ini kayaknya subur betul masalah itu sampai bahkan mereka rela gitu bunuh-bunuhan untuk. Ya udah sering. Iya kan? Udah sering. Dan kabar dari hari ini ada? Belum? Tadi ada korban kayaknya Bang. Korban perasaan lah pasti. Ya, rumahnya rusak. Oh, udah ada rumah di situ? Ada Bang. Ada rumah rusak. Loh, kok sampai ada rumah di situ? Berarti ada yang punya dong? Ya, punya gitulah. Kata Kapolsek, sudahku katanya. Apanya? Yang rusak. Ada sudahku. Ada sudahku. Heeh. Daerah mana? Ada
ada Sudaku Sudako rusak ya. katanya. Aku udah lama nggak dengar kata Nggak Sudako. dengar kata Sudaku ya. Mungkin Kapolsek ini juga pemain lama kan. Begitu dia bilang Sudaku, terus dia berpikir angkot katanya. Dibilangnya angkot. Ya. Tapi memang ada beberapa yang rusak. Terus ada juga katanya insan pers tadi kena lempar. Wow, siapa itu? Kena pipinya katanya. Berdarah sedikit. Ada inisialnya? Udah tahu? Belum. Kita nggak tahu juga insan pers ini berdiri. Cepat dia nyasar sampai sana ya. Cepat. Jago ya. Iya kan? Investigatif itu. Sampai bisa kena lempar kan. Bisa kita bawa kemarin. Kita bajak ya. Iya. Tapi yang jelas ini kayaknya masalah lahan ini harus jadi perhatian serius juga ya Bang. Iyalah. Ini siapa? BPN Bang? BPN. Harusnya BPN. Pak Gubernur kira-kira? Loh, Pak Gubernur waktu itu dengan Pak Ijek ya kan? Pak Gubernur Pak Ijek. Oh ya betul. Pak Gubernur waktu masa-masa kampanye mereka, ini salah satu ininya. Salah satu janji kampanyenya menyelesaikan seluruh persoalan tanah. Sengketa tanah ya. Itulah yang tadi saking ininya kan. Saking kisruh persoalan tanah di Sumatera Utara ini saking besarnya sampai masuk ke dalam janji kampanye Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tapi sampai 2 tahun ya, mau masuk tahun ketiga nih kan? Iya. Mau masuk tahun ketiga. Masih ada juga ya sengketa. Masih juga. Ini ya. Iya, dekat rumah Pak Wagub lagi. Betul. Ya, mudah-mudahan lah ini bisa cepat selesai ya kan? Iya. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Kita tengok nanti dapat info itu di sana bentrok lantangnya putus katanya. Kan ngeri Bang. Kita ngeri kita nih. Dan ini juga OKP-nya ini jangan udahlah ya, jangan betul-betul lagi lah. Pergi sampai persoalan tanah. Iya, karena apalagi sampai juga, ini ya, sampai merembet kemari-kemari kan kayak tahun berapa tuh yang sampai perang berhari-hari. Perang besar ya kan, bakar posko sana, bakar posko sini. Kalaupun nanti anggota UKP ini mati, keluarga juga yang susah, keluarga sedih kan. Pasti kan abang-abang di UKP ini punya anak bini lah, ya kan Bang, punya orang tua, ya kan. Memang marwah seragam ini kadang Bang mengalahkan rasa takut. Cuman kita pernah pakai juga tuh. Iya, tangan enggak. Hitam biasa ya. Hitam biasa sini. Ketok itu. Iya. Kalau ali 10.000 lo katanya ya kan. Lu layak lu tanduk wah layak lu tanduk juga katanya. Iya. Pusing lu. Biasa kan di sini yang hitam. Di sini ya, karena kalau atlet karate ya. Berarti sini. Sini ya, karena tapi dibilang jangan dibilang. Oke. Oke Bang, ini kayaknya sudah terlalu melantur. Iya kan? Kita sering melantur memang ya kan. Itu sudah dibilang sama kawan-kawan kita. Produser lah khususnya. Produser. Kan? Terus ada rekan kita yang tiap hari Jumat siaran. Mereka kan serius tuh. Jadi bilang orang itu, kalian kalau siaran kayak gitu, tengok kami katanya. Kayak gini yang betul katanya. Enggak kayak kalian. Serius gitu. Ya? Serius, nanti kalau serius sekali kan. Oke, sampai di sini aja Bang. Kayaknya kita akhiri nih. Terima kasih buat netizen yang terus setia menyaksikan segmen Tribun Medan dan terus tetap membaca informasi-informasi dari Tribun Medan. Kita ucapkan terima kasih dan tentunya selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan kami hari Kamis. Jangan lupa. Assalamualaikum. Oke.